Selamat pagi adik-adik. Duh kak, lemes ya adik-adik. Oke deh, kita coba sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Nah gitu dong adik-adik. Adik-adik di rumah harus semangat dong. Karena hari ini kita mau ikutin apa kak? Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, di sini udah ada Kak Enji, Kak Eca, Dan juga Kak Ane. Yuk kita mulai aja yuk adik-adik. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan dulu ya. musik Kak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan telah memberikan berkat yang banyak bagi kami Tuhan, bagi adik-adik Tuhan. Kami sudah bangun, kami sudah bersukacita, kami siap sekarang ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat menerapkan firman-Mu dalam setiap kegiatan kami, setiap perlakuan kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, Kak Enji, Kak Eca, hari ini bersukacita nggak nih? Bersukacita dong Kak. Aku juga nih Kak, bersukacita. Oh, kakak juga dong bersukacita. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Bersukacita juga nggak nih? Bersukacita dong Kak. Ya, pastinya dong kak, ya kan? Iya. Nah, karena sukacita adik-adik sudah terlihat, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Apabila Kita Sukacita. Pakai gerakan ya adik-adik, biar tambah semangat. Musik Musik, Kak. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya.
kuliah. Iya nggak kakak-kakak? Iya sih, tapi bukan itu maksudnya. Oh, aku inget tuh. Tadi kan liriknya ada kata-kata kasih besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita ya. Betul tuh Kak, bukan cuma kepada kita doang, tapi kepada adik-adik semua. Nah, karena itu adik-adik, kita akan menyanyikan Yesus sayang padaku. Musik, Kak. Kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Tiap Waktu Tiap Jam. Musik, Kak. Nah adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Yosi. Kita panggil ya sama-sama Kak Yosinya. Yuk! Kak Yosi! Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Yosi yang hari ini akan memberitakan firman Tuhan. Adik-adik pastinya sudah siapkan Alkitab ya. Alkitab sudah dipegang di tangan. Sekarang kita mau buka dan baca Alkitab kita. Persiapkan bahan bacaan kita pagi ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ada di depan atau di belakang? Iya betul. Perjanjian Lama ada di depan. Kita buka kitab Yesaya. Yesaya 56 yang kita baca hari ini ayat 1 sampai 8. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Jika sudah ketemu, ambil pembatas Alkitabnya, kita taruh di bacaan kita dan kita persiapkan untuk berdoa. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau menyanyi untuk mengiringi kita mempersiapkan hati dan pikiran dan berdoa. Kita nyanyi lagu, ini yang kanan, ini yang kiri.
kalau pagi ini kami sudah boleh bangun pagi dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan buka akal pikiran kami agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, bacaan kita Yesaya 56 ayat yang pertama sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kuhendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberi dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghibur orang-orang Israel yang terbuang, akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebab tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Adik-adik, kita sudah sama-sama membaca Alkitab kita dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang suka mendengar nasihat papa mama atau nasihat guru-guru? Ayo, siapa yang suka mendengar? Atau ada adik-adik di antara adik-adik yang gak suka dengan nasihat orang tua? Ih, mama cerewet, papa cerewet, bu guru apa sih banyak kasih tahu? Ada? Nah, pasti di antara adik-adik ada yang patuh atau taat, ada juga yang tidak patuh atau tidak taat. Kalau adik-adik patuh, kira-kira orang tua kita, papa mama atau guru senang nggak? Pasti senang ya. Kalau anak dengar-dengaran, anak menurut, pasti orang tua senang. Guru-guru juga senang. Nah, tapi kalau suka membantah, nggak mau dengar, kira-kira dapat hukuman atau enggak? Dapat hukuman ya. Pasti ada hukuman dari orang tua atau dari guru. Nah, seperti bacaan kita hari ini, Yesaya adalah nabi yang diutus Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa Israel. Pada zaman itu adik-adik, bangsa Israel
melakukan hal yang tidak disukai Allah. Mereka tidak mau mendengar, mereka bandel sama Tuhan. Makanya Tuhan Allah menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Tapi Tuhan Allah begitu sayang dengan bangsa Israel, Tuhan Allah mengutus nabinya untuk memberitakan kalau mereka mau bertobat, kalau mereka mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka akan mendapatkan keselamatan. Nah, adik-adik, kita hari ini mau belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan ini bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk kita anak-anak Tuhan, juga kepada kakak. Apa ya yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita mau diajak oleh Yesaya untuk menjadi anak yang taat dan setia pada firman Tuhan. Kalau tadi kakak tanya, kalau kita taat, kita patuh, kita mendengar, pasti kita disayang ya? Iya betul. Nah, Tuhan sayang dengan kita. Makanya Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat. Gimana sih caranya supaya jadi anak-anak yang taat? Ayo, siapkan catatannya. Kita mau catat bagaimana kita menjadi anak yang taat. Yang pertama adalah rajin beribadah. Seperti saat ini, hari Minggu kita beribadah walaupun lewat online, tapi kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, adik-adik rajin membaca apa ini? Membaca Alkitab. Iya betul. Alkitab berisi firman Tuhan, petunjuk hidup kita, bagaimana Tuhan mau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah rajin berdoa. Ya, berdoa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sama seperti papa mama, kita berkomunikasi, kita juga berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita berkomunikasi dengan doa. Nah, adik-adik, setelah kita melakukan 3 hal tadi, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, terus bagaimana dengan perkataan dan perlakuan kita sehari-hari? Boleh nggak ya kalau sudah rajin baca Alkitab, sudah rajin impa, sudah rajin berdoa, tapi masih suka bohong? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sudah rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, boleh nggak ya masih suka membantah papa mama? Ya boleh ya adik-adik. Kalau kita sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tentunya dalam keseharian kita pun kita menjadi anak yang baik, anak yang berkata jujur, anak yang sopan, anak yang apa lagi? Dengar-dengaran. Nah, itulah cerminan anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Adik-adik, walaupun saat ini kita masih belum bisa bertemu satu dengan yang lain ya. Adik-adik masih belajar di rumah, belum bisa ketemu teman-teman di sekolah, juga masih belum bisa beribadah di gereja. Tapi tetap kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita, mengasihi Tuhan dan sesama. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan adik-adik untuk hidup di dalam Tuhan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Roh Kudus menolong adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran orang tua. Amin. Adik-adik, kita sudah dengar ya firman Tuhan untuk menjadi anak yang taat dan setia.
Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Haruslah Yesus Sepenuhnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan mengingatkan kami lewat Nabi Yesaya untuk hidup taat dan setia pada firman Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami boleh rajin beribadah, boleh rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan mengasihi sesama. Tuhan tolong kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Pada doa syafaat ini kami berdoa bagi adik-adik yang saat ini sedang melakukan ujian kenaikan kelas. Tuhan berkati bagi adik-adik yang masih mengerjakan ujian. Tuhan menolong dalam persiapannya, dalam mengerjakan ulangan, berikan konsentrasi kepintaran agar adik-adik boleh mengerjakannya dengan sukses dan boleh berhasil. Untuk adik-adik yang menunggu hasil, Tuhan berkati agar hasil mereka pun boleh baik dan boleh naik kelas pada tahun pelajaran ini. Kami juga berdoa bagi adik-adik yang sudah menerima pengumuman kelulusan. Tuhan berkati masa depan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan persiapkan, mantapkan agar mereka pun dipersiapkan untuk menjadi anak yang lebih baik lagi di pendidikan yang lebih tinggi. Kami juga berdoa bagi papa dan mama, orang tua, adik-adik. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan hikmat dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Apapun yang papa mama adik-adik lakukan, Tuhan sertai, jaga dan lindungi agar mereka pun boleh tetap dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja kami GPIB Galilea, Pak Pendeta Nitis, para majelis, kakak layan, juga semua presbiter maupun komisi dan pelkat yang terus menyuarakan kabar sukacita Injil. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan agar semua dalam keadaan yang sehat dan Injil Tuhan terus disebar. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi, para aparat negara yang terus bahu-membahu untuk memberantas COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, beri hikmat agar negara kami boleh terlepas dari wabah COVID-19 dan tetap dalam keadaan yang aman. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menutup doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Musik, Kak. adik-adik bisa dititipkan kepada papa mama untuk ditransfer atau dibawa langsung ke kantor gereja. Doa persembahan akan dibawakan oleh adik Noah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami agar berguna bagi gereja dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jadilah pelaku firman Tuhan, menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk terus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dengan cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, makan makanan yang bergizi, menjaga jarak, dan jangan lupa Berdoa. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pemutusan yang berjudul Yesus Berpesan. Musik, Kak. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin kumpul lihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mengakhiri ibadah ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kiranya adik-adik yang berada di rumah, juga kakak-kakak yang hari ini melayani, boleh Tuhan terus berkati, berikan Roh Kudus-Mu agar kami semua boleh melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ini dalam kasih dan karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
jumpa minggu depan.